sabilillah atau kama jaa fil hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menyibukkan kita dalam amalan-amalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara hamba-hambanya yang lain untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab Allah pilih kita memakmurkan masjidnya, Allah pilih kita termasuk hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih pilih kita untuk duduk di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang mana dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man kharaja min baitihi li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah atau kama jaa fil hadis. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dia seperti di dalam fi sabilillah, perjuangan di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Berdiri sesaat di jalannya Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masyaallah. Kemudian dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju ataupun melangkahkan kakinya menuju ataupun menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid atau kama jaa fil hadis. Satu orang yang faqih, satu orang yang alim lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah tetapi enggak faqih ataupun enggak alim. Alhamdulillah hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita yang mana pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala ini pasti benar, enggak mungkin salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyibukkan kita dalam kebaikan sampai malaikat Israel datang untuk menjemput ataupun untuk menyambut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kitab Syama'il Muhammadiyah di dalam bab mengenai rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis yang datang mengenai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi thamaniyatu ahadits. Di dalam bab ini terdapat 8 buah hadis. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala bihi qala haddatsana Ali ibn Hujr haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik qala. Dari Sayyidina Anas bin Malik beliau berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi, panjangnya sampai pertengahan kedua daun telinga beliau. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mempunyai rambut yang panjangnya sampai setengah telinga beliau.
Kemudian hadis selanjutnya bihi qala haddatsana Hannad ibnu Sarri haddatsana Abdurrahman ibnu Abi Zinad an Hisham ibni Urwah an abihi Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang mana tabi'in tersebut adalah keponakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Urwah termasuk seorang tabi'in yang banyak mewarisi ilmunya Sayyidah Aisyah, yang mana disebutkan dalam kitab Manhal Latif, seperempat agama Islam ini sumbernya dari seorang wanita, yaitu Sayyidah Aisyah. Jadi beliau ini termasuk wanita yang sangat banyak jasanya untuk kita. Sayyidah Aisyah beliau berkata, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Saya mandi bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah. Jadi Pak, seorang suami ataupun istri ketika dia mau mandi bersama dengan istrinya itu enggak masalah. Bahkan sunnah hukumnya seorang suami mandi bersama dengan istrinya. Dan ketika kita mendengar hadis ini, kalau bisa pikiran kita jangan kemana-mana, membayangkan mungkin Rasulullah seperti ini mandinya dengan Sayyidah Aisyah. Jangan Pak. Mandinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istrinya tetap menggunakan ataupun tetap dalam koridor beliau menutupi aurat. Jadi beliau mandi bersama dengan istrinya tidak seperti pemikiran sebagian orang, yang mana dalam riwayat Sayyidah Aisyah yang lain beliau mengatakan, saya kurang lebihnya saya tidak pernah melihat kemaluan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga baginda Rasulullah tidak pernah melihat kemaluan saya. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersama dengan istrinya beliau selalu menjaga pandangan mengenai masalah kemaluan. Yang mana dalam kitab fikih khususnya mazhab Syafi'i memandang kemaluan seorang wanita walaupun itu istri kita itu hukumnya makruh. Tetapi kalau untuk orang lain itu hukumnya haram. Tapi kalau untuk istri kita hukumnya makruh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan istrinya Sayyidah Aisyah tetap memakai yang namanya basahan sehingga aurat beliau tertutup. Walaupun kalau dalam kitab fikih tidak ada batasan antara suami dan istri. Maksudnya istri boleh melihat aurat suami, suami boleh melihat aurat istri. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap selalu menjaga kehormatan beliau walaupun bersama dengan istrinya. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut yang panjangnya di atas bahu. Wa dunal wafrah, dan kali yang lain beliau pernah mempunyai rambut yang panjangnya mencapai telinga yang lembut ini. Jadi dalam hadis ini sama hadis riwayat Sayyidina Anas secara zahir terjadi perbedaan makna, yang mana Sayyidina Anas beliau mengatakan rambutnya Nabi panjangnya pertengahan daun telinga, sedangkan Sayyidah Aisyah beliau mengatakan rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya hampir mencapai bahu. Sepertinya secara zahir terjadi pertentangan. Tapi di dalam ilmu hadis
para ulama hadis mereka tidak langsung membuang salah satu hadis apabila terjadi pertentangan. Mereka akan mencari jalan tengah bagaimana hadis ini maknanya bisa dikumpulkan menjadi satu. Di antara jalannya yang pertama, mereka akan mencari mana di antara keduanya yang lebih dahulu dan yang terkemudian disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian caranya yang lain, mereka akan mencari mana di antara keduanya yang lebih sahih. Kemudian caranya lagi, mana di antara keduanya yang hadisnya ataupun yang maknanya diamalkan oleh para sahabat. Mana ini para sahabat yang mengamalkan yang mana? Aslinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membatasi ataupun beliau tidak mempermasalahkan rambut kita mau panjang seberapa, yang penting tidak melebihi batas bahu. Tidak melebihi batas bahu. Mau panjang setelinga silahkan, mau panjang sedaun telinga silahkan, mau di bawah sedikit dari daun telinga silahkan, yang penting tidak lebih dari satu bahu. Dan tidak meniru orang fasik, apalagi orang kafir. Kemudian catatannya lagi, seandainya kita menginginkan rambut kita panjang, maka kita harus merawatnya. Karena dalam hadis yang lain, karena dalam ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, man indahu sya'run, barang siapa yang punya rambut, maka hendaknya dia memuliakan rambutnya. Maksudnya apa? Kalau seseorang mempunyai rambut, ataupun kalau seseorang memelihara rambut ataupun memanjangkan rambut, maka dia harus merawat rambutnya. Jangan sampai gara-gara kita memanjangkan rambut tidak dirawat, orang jadi benci dengan orang Islam. Orang Islam ini jorok, rambutnya nggak terawat, setahun nggak pernah, atau bahkan mungkin seumur hidup nggak pernah pakai sampo. Jangan sampai gara-gara kita orang jadi antipati ataupun membenci orang Islam. Kalau gara-gara kita kemudian orang jadi benci dengan Islam, maka kita pun akan mendapatkan dosanya. Kenapa? Karena dosa menghalang hidayah. Dosa menghalang hidayah. Bihi qala haddatsana Ahmad ibn Mani'in haddatsana Abu Qatan haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala, dari Sidina Bara' bin Azib radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai perawaan sedang, ba'idama bainal mankibaini, kedua bahu beliau jauh, maksudnya bidang, wa kanat jummatuhu tadribu syahmata uzunaihi, rambut beliau panjangnya menyentuh ataupun rambut beliau panjangnya mencapai telinga lembut ini. Bihi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Wahab ibn Jarir ibn Hazim qala haddatsani abi an Qatadah qala qultu li Anas. Syekh Qatadah beliau berkata, saya bertanya dengan Sayyidina Anas bin Malik, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Sayyidina Anas beliau menjawab, lam yakun bil ja'di, Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya tidak keriting yang terlampau, wala bisabati, dan juga tidak lurus yang terlampau lurus, tetapi rambut beliau ikar bergelombang. Kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunaihi, rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjangnya mencapai kedua telinga lembut. Nah, bahkan
kalau kita lihat Pak, Sayyidina Anas sendiri terdapat perbedaan. Dalam hadis yang pertama tadi beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya panjangnya mencapai pertengahan daun telinga. Kemudian dalam hadis yang ini Sayyidina Anas beliau mengatakan rambutnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya mencapai daun telinga yang lembut. Nah, jadi secara zahir memang terjadi pertentangan, tetapi aslinya kita tinggal Kita tinggal mencocokkan aja. Karena baginda Rasulullah karena Sayyidina Anas, beliau telah khidmat kurang lebih selama 10 tahun dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Ada kalanya mungkin beliau melihat Rasulullah dalam keadaan seperti ini, mungkin dalam kesempatan yang lain seperti ini. Nah, jadi beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya seperti ini. Ini sesuai dengan yang beliau ingat. Ada kalanya ingatnya beliau rambut Rasulullah pernah setengah daun telinga, maka ketika ditanya beliau mengatakan setengah daun telinga. Kemudian dalam kesempatan yang lain beliau ditanya, maka beliau menjawab sampai daun telinga lembut. Intinya kalau kita memanjangkan rambut kita itu enggak masalah. Yang penting tidak melebihi batas bahu. Insyaallah Pak ya. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibni Abi Umar, haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani ibnti Abi Thalib. Qalat, dari Sayyidah Ummi Hani binti Abi Thalib beliau berkata. Jadi Ummi Hani ini saudari perempuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nama aslinya Atikah. Ada juga riwayat yang lain mengatakan namanya asli Hindun. Beliau masuk Islam ketika Fathu Makkah. Beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wadmatan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada peristiwa Fathu Makkah, walahu arba'ul ghadair, dan rambutnya dijalin menjadi 4. Jadi beliau pernah menjalin rambutnya menjadi 4. Keadaan seperti apa saya belum paham ya. Hanya saja rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dijalin menjadi 4. Bihi qala haddatsana Suwaid ibnu Nasr, haddatsana Abdullah ibnu al-Mubarak an Ma'mar an Sabit an Anas anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunaihi. Rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjangnya mencapai pertengahan kedua daun telinga. Nah, jadi hadis ini juga Sayyidina Anas mengatakan rambutnya Nabi panjangnya sampai pertengahan daun telinga. Kembali ke hadis yang awal. Bi qala haddatsana Suwaid ibnu Nasr, haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Yunus ibni Yazid an Zuhri, haddatsana Ubaidullah ibn Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusilu sya'rahu. Pada mulanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyisir rambut beliau ke arah belakang. Disisir ke arah belakang seperti ini ya. Wa kana al-musyrikuuna yafriquna ru'usahum, dan orang-orang musyrik Quraisy mereka mensisir rambut mereka dibelah menjadi 2, belah tengah ataupun belah pinggir. Wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum, dan ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani ketika itu mereka mensisir rambutnya ke arah belakang. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai
mencocoki perbuatan ahlu kitab fima lam yu'mar fihi bisyai'in, di dalam perkara yang tidak ada perintah ataupun larangan mengenainya. Summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengubah gaya sisirannya, diubah seperti mensisirnya orang-orang Quraisy, yaitu dibelah menjadi dua, belah tengah ataupun belah pinggir. Jadi Pak, kalau kita perhatikan hadis ini juga ada pertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menyatakan kita ini harus khalif ataupun berbeda dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang ahlu kitab. Seperti perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi ataupun orang Nasrani mereka suka memelihara kumis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita memotong kumis, memanjangkan janggut. Nah, tetapi dalam hadis ini kok Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyisir rambut mengikuti perbuatannya orang ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang ketika itu mereka suka menyisir rambut mereka ke arah belakang. Nah, ini cerita ini terjadi pada permulaan Islam. Pada permulaan Islam, ketika orang-orang Quraisy mereka belum masuk Islam, maka untuk perbuatan ataupun untuk perkara-perkara yang di dalamnya tidak ada perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau suka melakukan yang sama seperti yang dikerjakan oleh orang-orang ahlu kitab. Karena di dalam beberapa ajarannya ahlu kitab ini ada kecondongan ataupun ada sedikit kemiripan dengan Islam. Ada dalam beberapa perkara Pak, bukan semua perkara. Ada dalam beberapa perkara ahlu kitab ini ajarannya sedikit condong ke arah Islam. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam beliau enggak masalah ketika melakukan perbuatan yang seolah-olah perbuatannya mirip dengan perbuatannya ahlu kitab. Tetapi ketika orang-orang Quraisy mereka masuk Islam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung mengubah gaya rambut beliau sama seperti gayanya orang-orang Quraisy, yaitu dibelah menjadi dua. Kemudian beliau perbuatannya menselisihi apa yang dikerjakan oleh ahlu kitab. Begitu juga kita Pak, kita sekarang boleh enggak kita ini menyamai perbuatan kita dengan perbuatan orang-orang ahli kitab ataupun orang kafir? Gimana Pak? Boleh apa enggak Pak? Kalau kita melakukan perkara ataupun perbuatan yang menyamai perbuatannya dengan orang-orang kafir, maka kalau ada orang yang bertanya seperti itu, kita tafsir. Kalau di dalam perkara yang tidak ada larangan ataupun perintah, maka enggak masalah. Enggak masalah seandainya ada perbuatan kita yang sama dengan perbuatan mereka. Tapi syaratnya apa? Tidak ada perintah ataupun larangan. Ketika ada perintah atau ketika ada larangan supaya kita tidak menyamai mereka, jangan sampai kita menyamai mereka. Mungkin di antara Pak ya, di antara perbuatan kita yang seperti sama dengan orang-orang mereka, yaitu memakai jas. Ya enggak Pak? Memakai jas. Mungkin bagi orang swasta seperti Pak Sofyan kan enggak pakai jas kan. Tapi seperti Pak dosen atau guru-guru ataupun pekerja tangan orang, mau tidak mau mereka memakai jas. Terus apakah kita harus sinis dengan orang-orang yang memakai jas? Ya enggak. Tidak. Yang penting hati kita itu enggak membanggakan kalau kita memakai jas. Ini hanya formalitas karena aturan kantor ataupun aturan apa, saya pakai jas. Bukan lalu
saya bangga dengan pakaian ini, saya nggak mau pakai pakaian gamis kayak kadal gurun misalnya. Nah, kalau seperti itu beda lagi hukumnya. Kalau kita memakai jas hanya sekedar karena yang mengikuti aturan instansi, ya itu nggak masalah. Tapi kalau kita memakainya, sekali lagi saya ulangi, kalau kita memakainya dengan rasa bangga, melebihi bangga kita memakai pakaian yang mencirikan keislaman, nah itu bahaya itu. Kalau lama-lama kita akan menyepelekan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Pak ya. Kita ini jadi orang Islam harus bangga. Harus bangga jadi orang Islam. Kita tunjukkan keislaman kita. Kita tunjukkan bagaimana semangatnya kita sebagai orang Islam. Seandainya kita mati di suatu tempat, nggak perlu orang-orang itu susah payah ini orang Islam atau bukan. Orang nengok pakaian kita, oh ini pakai sarung, pakai kopiah, oh itu pasti orang Islam. Ya Pak ya. Insyaallah Pak ya. Kita tunjukkan keislaman kita yang sopan santun, lemah lembut, sapa, senyum, ramah. Insyaallah Pak. Kita tampakkan orang Islam itu orang yang lembut, orang yang ramah. Insyaallah ya. Bihi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Ibrahim ibn Nafi al-Maki an ibn Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dza dhafairi arba. Dari Ummi Hani radhiyallahu anha, beliau mengatakan hadis nomor 31 ini sama maknanya dengan hadis nomor 27. Saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin rambutnya menjadi 4. Insyaallah Pak ya. Jelas Pak? Ada pertanyaan mungkin Pak? Mengenai rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak? Seandainya boleh enggak kita memodel rambut kita? Enggak masalah kalau kita memodel rambut kita. Intinya yang penting model rambutnya tidak meniru orang fasik, apalagi meniru orang kafir. Misalnya potong rambut sini habis, sini berdiri kayak ayam tuh, jengker ayam, itu enggak. Jangan tuh Pak ya, insyaallah. Kalau kita mau potong rambut lah. Mau bergaya. Yang penting gayanya jangan meniru gaya orang fasik, apalagi gayanya orang kafir. Kalau mewarnai rambut gimana? Boleh apa enggak? Enggak masalah mewarnai rambut. Yang penting rambutnya sudah putih. Kalau rambutnya masih hitam, nah jangan. Karena enggak ada orang soleh yang masih hitam rambutnya kok diwarnai. Ya Pak ya, betul. Ada enggak kira-kira wali Allah Subhanahu wa taala yang mewarnai rambutnya ketika masih hitam diwarna biru, merah, kuning, hijau, majiku ibini, warna pelangi? Enggak. Boleh kalau rambut kita sudah putih dan selain warna hitam, enggak masalah. Kalau belum putih, hasilnya juga enggak haram, tapi kalau bisa aja jangan. Insyaallah Pak ya. Ya Pak? Ya Pak? Ya, semir hitam itu enggak boleh. Rambut sudah putih kemudian disemir diwarnai menjadi hitam, enggak boleh. Warna lain boleh, warna merah enggak masalah, warna kuning enggak masalah. Ya? Oh, enggak boleh. Di warna hitam enggak boleh. Di warna pakai warna hina enggak masalah. Kalau kita punya rambut putih, misalnya kita masih muda, masih umur 50 tahun lah, dianggap muda lah kan. Rambutnya tapi udah putih semua. Aduh, enggak pede nih. Masih pengen cari istri lagi mungkin lah. Kemudian diwarna rambutnya. Nah, kalau bisa jangan warna hitam, enggak boleh. Warna selain warna hitam. Mungkin warna hina, putih, kemerahan, itu enggak masalah. Boleh warna apa aja, yang penting selain warna hitam. Jelas Pak ya? 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 Ya. Iya, hadisnya kuat itu, haram. Kenapa? Karena ada unsur penipuan. Ada unsur penipuan. Kamu sudah tua, aku muda.
Menipu. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Pak. Cukup ya. Insyaallah.